Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ratna. Di video kali ini saya mau review sebuah buku yang berjudul Make It Happen, buku pintar rencana keuangan untuk mewujudkan mimpi, karya Prita Gozi. Ya, buku ini ditulis oleh Prita Gozi dan mengalami cetakan yang beberapa kali ya. Terakhir itu tahun 2016, jadi dari tahun 2013 sebenarnya dicetak, lalu mengalami berapa kali cetak ulang karena buku ini sangat bagus dan banyak permintaannya. Ya, teman-teman, buku ini pada intinya memberikan tips kepada kita bagaimana cara untuk mengelola keuangan ya, baik teman-teman seorang pegawai yang tiap bulan itu mendapatkan gaji ataupun bagi teman-teman yang memiliki bidang-bidang usaha gitu ya, bagaimana dalam mengelola keuangan sehingga semua impian kita bisa kita wujudkan, lalu kita bisa hidup di masa pensiun nanti dengan tetap memenuhi standar hidup ya, tanpa menyusahkan anak dan cucu. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, please klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kalau di buku ini tuh dibahas secara fitrah kan kita pasti ingin banget mewujudkan impian ya, entah itu rumah, kendaraan, lalu juga fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita jika yang sudah menikah gitu ya, lalu hidup nyaman, meraih kebebasan finansial, lalu sudah tidak bekerja tapi tetap dapat passive income gitu ya. Nah, itu perlu direncanakan dari sekarang. Pernah nggak sih ngerasa bahwa kok gaji habis begitu aja, kok gaji nguap begitu aja, nggak ada tabungan, nggak ada investasi gitu. Nah, di buku ini tuh diceritakan ada seseorang yang penghasilannya 30 juta per bulan, ya, dia bekerja di seorang manajer di sebuah perusahaan, dan dia gaya hidupnya itu sering makan di restoran mewah, lalu dia menyewa apartemen yang mahal, lalu punya mobil mewah dan anaknya sekolah di SD internasional. Dan satu lagi ada seorang karyawati, gaji per bulannya itu hanya 10 juta, dan dia punya satu mobil sederhana dan rumah yang dia sudah miliki ya dengan KPR, lalu anaknya bersekolah juga dengan layak gitu ya. Nah, setelah kalau kita lihat dari gaya hidupnya seolah-olah yang terlihat kaya itu tentu saja yang tinggal di apartemen dengan mobil mewah tersebut. Namun ketika dilakukan financial check up, ternyata yang gajinya 30 juta ini minus hartanya itu sekitar 150 juta atau minus 150 jutaan, sedangkan yang satu lagi adalah surplusnya di atas 50 juta gitu. Jadi ternyata yang terlihat kaya itu belum tentu sehat secara finansial. Nah, makanya Prita Gozi ini memberikan saran kepada kita untuk bisa mengelola keuangan. Jadi hasil dari riset Tullio Japelin tahun 2009 ya, dari 1 juta golongan kelas menengah ke atas di Indonesia, faktanya ya hanya 20% orang Indonesia ya yang bisa menyisihkan minimal 20% dari penghasilannya. Jadi Good Money Habit ini belum jadi fondasi yang kuat gitu untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan yang kita tahu ya bahwa kemampuan mengelola keuangan ini tidak kita dapatkan di sekolah gitu. Kita harus pelajari lagi, membeli buku-buku, misalnya mengikuti training atau melihat konten-konten YouTube yang bermanfaat terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi peringkat 43 dari 55 negara dalam hal literasi keuangan. Jadi pendidikan mengenai keuangan atau literasi keuangan di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya, oleh karena itu Prita Gozi ini kan seorang konsultan keuangan ya, perencanaan keuangan. Dia memberikan saran buku agar kita dapat mengelola keuangan dengan sehat seperti itu. Nah, gimana sih keuangan yang sehat itu? Prita Gozi di sini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita terlihat kaya atau kaya beneran ya. Jadi gaji itu tidak terkait dengan kaya, tapi terkait dengan gaya hidup gitu. Kalau Prita Gozi menyarankan milikilah 3 buah rekening ya, 3 buah rekening. Yang pertama adalah rekening untuk living atau kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya pengeluaran rutin. Yang kedua adalah rekening untuk saving yang bersifatnya tabungan ataupun investasi. Kita perlu banget loh itu, minimal banget 20% dari gaji kita
Jadi jangan dihabiskan semuanya untuk living atau konsumtif. Lalu yang ketiga adalah playing ya. Kayak misalnya untuk bantuan sosial, lalu untuk saudara atau untuk hiburan atau liburan kita seperti itu. Nah, di sini juga ada, sobat, teman-teman pernah nggak ya melakukan financial check up? Kalau kesehatan badan kan kita ke dokter ya, tapi bagaimana kita melakukan kesehatan keuangan kita gitu. Nah, di sini Pritagozi memberikan penjelasan mengenai rasio-rasio terkait sehat nggak sih keuangan kita ya. Yang pertama adalah rasio menabung. Di sini jika 0 sampai 5% dari tabungan kita itu dari penghasilan gaji atau hasil usaha ya, itu merupakan, kalau cuma 0 sampai 5% doang nabungnya, kondisinya adalah gawat darurat. Kalau 10% adalah pemula, tapi jika 25 sampai 30% dari gaji kita bisa menabung, saving atau investasi, itulah yang disebut dengan ideal. Lalu ada rasio pembayaran cicilan. Ya, mungkin kita ada hal yang harus kita cicil seperti rumah gitu atau kendaraan. Kalau di atas 35% gaji kita terserap untuk cicilan, everything apapun itu ya, mau kartu kredit apapun, itu adalah kondisi gawat darurat. Lalu jika 30% uang kita terserap untuk bayar cicilan, berarti itu pemula. Tapi kalau 0 sampai 20% berarti itu sehat ideal ya. Jadi jangan sampai kita punya utang, punya cicilan yang memotong gaji kita di atas 20% dari penghasilan. Lalu yang selanjutnya adalah rasio likuiditas atau simpanan dana atau investasi. Jika 0, nggak nabung sama sekali, itu namanya gawat darurat. Jika 2 kali pengeluaran rutin bulanan, ya kita punya saving 2 kali pengeluaran rutin bulanan, misalnya pengeluaran bulanan kita per bulannya itu 6 juta misalnya, kita punya saving minimal 12 juta, berarti itu pemula, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita punya 12 kali saving dari gaji dari pengeluaran kita, berarti itu adalah sehat ideal, kondisi yang sehat ideal, seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih di sini, ketika memiliki hutang itu dilihat dulu tuh, jangan sampai melebihi 25% ya dari gaji kita, seperti itu. Lalu ada lagi nih indikator bagaimana sih kondisi keuangan kita yang sehat, baik kita seorang pegawai yang tiap hari menerima gaji ataupun seorang pebisnis yang menghasilkan penghasilan dari bisnisnya tersebut gitu. Tetap ya harus dihitung tuh dana operasional berapa, lalu tetap kita harus punya, bisa kalau kita seorang enterprise. Ya teman-teman, selanjutnya ada 8 indikator sehat secara finansial. Yang pertama adalah ketika kita punya dana darurat. Ya, setiap orang baiknya memiliki dana darurat minimal 3 kali dari pengeluaran rutinnya. Artinya tiap bulan kita perlu ada saving seperti itu ya. Kalau yang lebih aman sebaiknya 12 kali ya dari dana pengeluaran kita setiap bulannya. Lalu yang kedua adalah ketika kita mampu mengelola hutang. Ya, tidak boleh, hutang itu tidak boleh melebihi dari 35% penghasilan rutin. Karena jika lebih dari 35% bisa dipastikan keuangan kita kurang sehat, karena nanti investasi dan tabungannya akan berkurang. Lalu yang ketiga adalah punya rumah tinggal. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan primer dari manusia, sehingga jadi harus prioritas untuk memiliki rumah. Ya, sebisanya kita harus bisa menabung teman-teman untuk bisa membeli rumah. Lalu kita memiliki dana pendidikan untuk anak-anak kita ya, bagi yang sudah menikah. Nah, kalau Pritagozi menyarankan kita sebaiknya berinvestasi daripada berasuransi kalau untuk dana pendidikan. Misalnya kita menabung dalam bentuk emas gitu untuk anak-anak kita nanti, biaya pendidikan SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya berapa, kita bisa hitung hasilnya, karena menurut penelitian emas itu kenaikannya itu bisa 400% seperti itu ya. Lalu punya tabungan di hari tua, mau dong ketika kita pensiun nanti kita tidak menyusahkan anak cucu kita ya, karena kita memiliki jaminan hari tua. Lalu selanjutnya kita mampu mengendalikan gaya hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki gaya hidup, pastikan itu
dana uang kita sendiri, bukan pakai hutang gitu. Jika misalnya belum mampu, ya sebaiknya kita tunda dulu kesenangan dengan menabung daripada kita bergaya gitu ya dengan gaya hidup yang ada, namun tidak sehat untuk keuangan kita ya. Ingat, yang harus kita berikan adalah penghasilan sama dengan pengeluaran plus tabungan. Jadi harus dipikirkan juga tabungan setiap bulan berapa yang mau kita saving. Lalu punya asuransi kesehatan. Kalau di Indonesia kan ada BPJS, at least ya orang Indonesia tuh pakai BPJS. Tapi mungkin teman-teman ada pilihan asuransi kesehatan lainnya. Lalu yang kedelapan adalah mengetahui portofolio keuangan keluarga. Ya, apakah aset kita bentuknya rumah atau dalam buku tabungan dan deposito. Lalu kita punya catatan. Sebaiknya kita memiliki satu buku catatan keuangan ya. Teman-teman bisa tulis di buku catatan tersebut atau bisa pakai program Excel. Teman-teman bisa googling cara Prita Gozi ataupun beberapa aplikasi keuangan lain, perencanaan keuangan dan juga pengeluaran setiap hari sebaiknya dicatat, bisa di buku ataupun di Excel seperti itu. Nah, di sini Prita Gozi itu dalam mengelola anggaran dari hasil gaji menerapkan yang namanya JAPFIN, JAPFIN. Ya, yang pertama adalah zakat dan juga asuransi yang melindungi dari hal-hal yang tidak terduga. Ya, lalu ada present consumption atau dana untuk kebutuhan hidup per bulan, lalu ada future spending atau tabungan, rencana-rencana kita di masa depan gitu ya. Lalu ada investasi ketika dana pensiun ya, untuk tetap cantik, gaya gitu dan juga kaya misalnya, dan juga sehat gitu ya. Beberapa pun penghasilan, kelima-limanya ini jangan ditinggalkan. Jadi zakat, asuransi, lalu present consumption atau dana untuk kebutuhan tiap bulan, lalu ada future spending, lalu juga ada investment dan juga dana pensiun tentu saja ya. Lalu, nah di sini juga dijelaskan secara rinci ya dana untuk alokasi ketika kita tiap bulannya tuh dapat dana gitu, dapat penghasilan baik dari hasil bisnis maupun pegawai itu gaji. Yang pertama minimal 2,5% sampai 10% atau lebih baik itu untuk zakat, lalu minimal 5% untuk membangun dana darurat, lalu 5% untuk membayar premi asuransi, lalu konsumsi dan gaya hidup jangan lebih dari 60% penghasilan. Lalu kita memiliki tabungan atau investasi minimal 15% dari penghasilan. Lalu cicilan hutang ya, ingat maksimal 30% dari penghasilan. Seperti itu teman-teman. Jadi perlu banget kita untuk bisa mengatur keuangan, dan intinya sih kita tuh perlu menabung, kita perlu investasi gitu. Investasi bentuknya ya macam-macam ya, ada bentuknya emas, ada bentuknya deposito, ada yang muslim menurut itu syariah gitu ya, lalu ada reksadana, ada saham, dan itu bisa dipelajari dan di buku ini tuh pun dijelaskan gitu ya tentang bagaimana kita mau berinvestasi dalam mengelola gaji. Jadi intinya sih pos-pos kayak zakat, lalu kebutuhan hidup, cicilan yang tidak melebihi dari 30%, lalu juga investasi gitu, itu perlu di pos-pos itu dipenuhi seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita belum terbiasa untuk menabung? Nah, Mbak Prita Gozi ini memberikan saran yang namanya Hapsari. Dia kan namanya Prita Gozi Hapsari ya. Yang singkat Hapsari hanya perlu selembar sehari. Nah, biasa tuh kita bisa masukkan sehari 1.000, 5.000 atau 10.000 ke celengan kita. Nah, itu nanti terus-menerus kita lakukan dan ketika dikumpulkan uang itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Ya, baik teman-teman, itu saja review buku dari saya. Klik tombol subscribe-nya, jangan lupa masih mempersuasi untuk bisa menambah subscriber. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.